Pemirsa, syarat beli solar wajib pakai QR Code atau kode QR My Pertamina nih. Di mana ini diperluas ke sejumlah wilayah. Per 25 Mei kemarin, ini 234 wilayah kota kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, sudah wajib pokoknya terdaftar dalam program subsidi tepat untuk pembelian BBM solar subsidi. Perluasan wilayah syarat beli solar full QR ini diberlakukan setelah uji coba secara bertahap di sejumlah wilayah yang dimulai tahun lalu. Ini diklaim efektif, pemirsa, mengendalikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Sampai akhir Februari 2023 kemarin, jumlah pendaftar My Pertamina telah menembus lebih dari 5 juta unit kendaraan. Kita coba ingat-ingat lagi nih, alasan pembelian BBM subsidi solar harus pakai QR nih kenapa nih? Ya, tidak lain karena pengguna BBM subsidi solar dan Pertalite itu 80% mereka yang berduit. Nah, tajir tapi nenggak BBM yang sebagian harganya ditraktir uang negara. Cuma 20% saja nih penikmat BBM subsidi adalah mereka dari golongan yang tidak mampu alias yang berhak. Sebuah puncak komedi, pemirsa. Bentar, gini. Padahal selama ini beban APBN untuk menanggung subsidi BBM sangatlah besar loh, pemirsa. Di tahun 2022 saja, anggaran subsidi dan kompensasi BBM mencapai 698 triliun rupiah atau membengkak 195,6 triliun rupiah dari yang dianggarkan. Ya, kalau yang nikmatin orang-orang yang berhak, nggak apa-apa lah. Ya ini yang nikmatin orang kaya. Piye toh? Tapi pemirsa, apakah pembelian BBM subsidi menggunakan QR jadi jurus ampuh menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran? Yang rencananya nih targetnya akan berlaku secara nasional pada 20 Juni 2023 nanti. Apalagi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memperkirakan tren pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi naik 5-10% tahun ini. Saya Elgin Fridianto dan juru kamera Riki Sultana, Bisnis Talk. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk bersama saya Masih Serta Rigan. Ada ulasan dari rekan saya tadi bahwa memang untuk beli solar syaratnya harus pakai QR Code begitu. Katanya supaya nanti penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran. Karena selama ini saudara 80% BBM subsidi dinikmati orang berduit. Pertanyaannya, efektifkah cara demikian? Kita akan bahas malam ini. Sudah bergabung bersama saya di studio. Ada Pak Fajar Santoso, VP Corporate Communication PT Pertamina. Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di studio dan telah bergabung juga bersama kita melalui Zoom. Ada Pak Saleh Abdurrahman, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Selamat malam, Pak Saleh. Selamat malam, Ilona. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sebelum saya ke Pak Saleh, saya coba ke Mas Fajar dulu. Mas Fajar, efektivitas mungkin yang saya akan tanyakan. Karena kan tujuannya supaya penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nah, mungkin bisa diberitahu tolak ukurnya bagaimana BBM subsidi solar dan Pertalite sejak ada syarat QR Code. Apakah sudah tepat sasaran atau masih banyak koreksiannya? Baik, jadi begini, mungkin dapat kami sampaikan ya bahwa program ini sejak awal diluncurkan memang tujuannya adalah untuk menjaga kuota, terutama yang sudah berjalan sebulan ini adalah full QR untuk solar bersubsidi. Jadi tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan level kepercayaan diri kita bagaimana sistem full QR ini dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan baik untuk menjaga kuota tadi. Tapi mungkin kalau bisa bicara data, sejak program ini dimulai tanggal 11 Mei bulan ini, dari segi sales dan transaksi justru ada kenaikan konsumsi sekitar 8-9%. Jadi itu kami menganggapnya adalah sebuah respon yang sangat baik di masyarakat, artinya masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan QR ini sebagai syarat untuk membeli solar. Jadi artinya dan juga bisa kami tambahkan tadi sedikit mengkoreksi bahwa angka pendaftaran saat ini per 27 Mei sudah ada 6,89 juta sudah naik, pendaftar kendaraan. Berarti dari segi jumlah itu pun sudah meningkat. Jadi kita menganggapnya adalah respon yang cukup baik di masyarakat. Tidak ada kendala, misalnya kalau kita lihat pertama kali uji coba misalnya Mas 2022 lalu kan ada yang nggak punya handphone canggih jadi susah beli solar. Ternyata sekarang udah disuruh print juga ya, print out jadi dianggap sebagai solusi. Baik, saya ke Pak Saleh. Pak Saleh,
ini sudah diuji coba diperluas begitu ya untuk wilayah dan kabupaten di Indonesia setelah dimulai 2022. Sejauh mana Pak Saleh QR Code bisa memeratakan kebutuhan BBM subsidi dan mengurangi potensi ketimpangan yang selama ini terjadi? Ini mungkin kita menggunakan angka ya, Mbak Ilona ya. Setiap hari transaksi pembelian solar, misal solar atau pertalite itu, kalau solar kira-kira 1 juta transaksi per hari. Oke. Ya. Kemudian pertalite itu sekitar 4 juta. Kalau ini tidak dilakukan monitoringnya dengan sistem, ya, sistem digitalisasi, ini sulit sekali kita kontrol, ya kan. Nah, dengan sistem digitalisasi ini, dengan mendaftar di subsidi tepat ini, maka udah jelas nih kita menuju ke sistem subsidi tertutup sebetulnya, ya kan? Karena yang bisa beli adalah orang-orang yang terdaftar. Oke. Tahap sekarang ini memang orang mendaftar, kemudian tahap berikutnya nanti akan dilakukan seleksi-seleksi berikutnya ketika Perpres 1 misalnya terbit. Di situ kita akan atur lagi tuh. Misalnya salah satu contoh, orang yang punya 2 mobil, mobil kedua tidak bisa lagi mendapatkan solar. Seperti itu yang kita akan atur. Kalau kita punya datanya, maka berbagai opsi kebijakan itu bisa kita lakukan. Oke. Ini makanya kami itu sangat support program digitalisasi registrasi ke subsidi tepat ini. Dan jangan lupa Ilona bahwa di dalam penugasan kami kepada Pertamina, pada badan usaha, kita minta di dalam penugasan itu agar badan usaha betul-betul menyalurkan BBM tepat sasaran dan mengembangkan sistem teknologi atau digitalisasi untuk mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan. Ya, apa misalnya contoh penyalahgunaan, ya kan? Contoh penyalahgunaan yang kita catat sementara ini ketika sistem ini belum berkembang itu adalah misalnya orang itu sudah dapat jatah katakan 60 liter per hari ya, mobil pribadi itu. Tapi dengan tidak adanya sistem maka dia bisa mengisi berulang tuh yang 60 liter. Dan ini kan kita bisa hitung berapa ketidaktepatannya. Dengan sistem ini ketika mereka telah mengisi hari itu 60 liter maka hari itu mereka tidak bisa ngisi lagi. Inilah yang kita lihat bahwa sistem ini kami yakin bisa membantu kita untuk menuju ke subsidi tepat. Itu menurut saya Mbak Ilona. Artinya memang selama ini berdasarkan catatan BPH Migas banyak orang-orang atau yang bawa truk nakal begitu bolak-balik isi solar subsidi. Betul, bukan hanya itu kan, di berbagai tempat kita lihat beberapa waktu terakhir banyak temuan-temuan kan, banyak penangkapan-penangkapan oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM. Nah, ke depan potensi terjadinya hal-hal seperti ini bisa dikurangi. Karena itu nanti pengisian tuh by system. Begitu dia udah ngisi 60 liter dia tidak bisa lagi mengisi tempat lain. Ya kan? Kalau sekarang belum ada komunikasi antar SPBU, Mbak, antar Nah, dengan adanya sistem My Pertamina ini, apalagi tadi sudah kita catat sekarang ini transaksi hari ini, Mas Fajar mungkin nanti bisa lengkapi, itu sudah mencapai di atas 55%, Mbak. Jadi karena kalau Mbak Ilona misalnya pergi ke Lombok, pergi ke Mataram, pergi ke Denpasar, pergi ke Kalimantan Selatan, itu rata-rata konsumen itu ya telah menggunakan QR Code di dalam membeli solar. Ini sesuatu yang sangat baik. Oke, baik, saya ke Mas Fajar. Kalau begitu sebelum nanti saya ingin mempertajam pertanyaan saya ke Pak Saleh soal kalau tadi dikatakan bisa mengurangi kecurangan dan ketimpangan, tapi apakah itu jadi solusi sepenuhnya atau tidak? Nanti saya ke Pak Saleh, saya ke Mas Fajar. Mas Fajar, ini mungkin edukasi ke masyarakat. Pertanyaan kedua saya itu lebih ke arah dalam proses pendaftaran, apakah ada seleksi khusus masyarakat yang diizinkan untuk beli solar subsidi? Oke. Jadi semua ketentuannya sudah tercantum dalam SK BPH Migas nomor 4 tahun 2020 ya. Jadi ada 2 tahap verifikasi yang dilakukan. Yang pertama itu adalah verifikasi pertama terkait pengguna. Pengguna dalam artian pengguna yang mengupload KTP, kita verifikasi sesuai dengan KTP yang diupload. Kemudian pengguna tersebut juga mengupload jenis kendaraan dan foto kendaraan. Dan itu juga kita verifikasi apakah kendaraannya sesuai dengan yang diperbolehkan dalam SK BPH Migas tersebut. Jika memang keduanya verifikasi ini berhasil, maka pengguna tersebut dapat membeli solar dan mendapatkan QR Code tersebut. Nah, itulah salah satu cara bagaimana kita mengkontrol ya, mengatur agar benar-benar BBM solar yang bersubsidi ini bisa
masyarakat yang berhak, yang membutuhkan. Itu Mbak, mekanismenya seperti itu. Oke, kalau tadi mendengar penjelasan Mas Fajar untuk pengguna My Pertamina juga terus naik ya, lebih dari 6 juta. Artinya kalau dari Mas Fajar mengatakan sudah ini efektif loh begitu ya. Tapi sekarang ini kan masih solar ya. Untuk Pertalite itu kapan menyusul? Ya, untuk saat ini kita masih fokus dulu untuk menjalankan program solar QR ini. Kita sudah mulai dari 11 Mei dan rencananya sampai pertengahan Juni kita terbagi dalam 5 gelombang yang nanti pada akhirnya akan mencapai keseluruhan kabupaten kota di Indonesia untuk solar. Kemudian untuk Pertalite sembari menunggu Perpres 191, revisi Perpres tersebut keluar nanti, kami akan mencoba dengan menggunakan infrastruktur yang sama seperti yang sudah berjalan dengan solar seperti ini untuk dikembangkan lagi dan atau bisa digunakan lagi untuk Pertalite jika nanti saat. Dan targetnya nanti Juni ya di seluruh Indonesia? Iya, pertengahan Juni untuk solar. Pertengahan Juni. Nah, mungkin bisa diberikan contoh kepada kami Mas Fajar, kalau memang QR Code ini begitu efektif, maka bagaimana dengan pengembangan ataupun tindak lanjutnya? Misalnya, apakah sudah ada beberapa daerah yang akhirnya porsi solarnya dikurangi, ada yang ditambahin. Jadi kan selama ini mungkin itu tidak tercatat. Dengan catatan kan kita berharap bahwa yang butuh ya solarnya akan lebih banyak gitu. Ya, betul. Jadi salah satu tujuannya dengan pendataan melalui sistem digital ini adalah juga untuk mengetahui kebutuhan BBM di setiap daerah. Nanti kan dengan data digital seperti ini kita sudah punya sistem, sudah bisa melihat kira-kira daerah mana yang memiliki konsumsi dengan jumlah tertentu, kemudian dibandingkan dengan jumlah lain. Dan nanti ke depan mungkin setelah semuanya program ini berjalan, kita baru bisa memetakan kira-kira kuota mana yang ditambah, kuota mana yang dikurangi dengan cara seperti. Jadi belum ada tindak lanjutnya, kita masih coba dulu, nanti datanya dikumpulkan, baru kita menentukan mana daerah yang kuotanya akan ditambah dan mana dikurangi, begitu ya Mas Fajar. Nanti saya ke Mas Fajar, saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, menyambung yang Anda jelaskan tadi bahwa memang dengan adanya QR My Pertamina ini setidaknya kita bisa mengurangi ya tindakan penyimpangan begitu terkait dengan penggunaan solar subsidi. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini menjadi satu-satunya senjata supaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran atau mungkin ada hal lain yang segera dapat kita benahi agar tujuannya tidak ada pembekakan APBN karena subsidi yang tidak tepat sasaran? Jadi begini, jadi kan kita bicara dulu kalau dari sisi kuota ya Mbak Ilham. Kuota kita yang tahun ini kan 17 juta. Ya. Sementara reality tahun kemarin itu sudah di atas 17,6 juta. Ya. Jadi pertumbuhan konsumsi solar yang kita akan alami di tahun ini itu didasari adalah oleh pertumbuhan ekonomi sebetulnya. Ya kan? Kalau misalnya prognosa kita misalnya mungkin naik 5-10% tahun ini, ya kan, dari 17 juta tahun kemarin. Nah, kemudian karena ini barang subsidi, tentu tidak cukup dengan penggunaan My Pertamina atau QR Code di dalam mengendalikan konsumsi ini ya, atau tepat. Oleh sebab itu kita melakukan berbagai upaya ya Mbak Ilona ya. Upaya pertama tentu kami di BPH Migas yang mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan. Kami memperbanyak pengawasan. Kami juga mengembangkan sistem, ya kan? Kami bekerja sama dengan Pemda. Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya, untuk bersama-sama mengendalikan karena memang modus penyalahgunaan ini kan oknum-oknum itu juga semakin kreatif gitu ya di dalam mencari cara untuk. Nah, dengan demikian saya pikir nggak cukup kalau hanya dengan sistem ya. Kita juga harus menggerakkan semua sumber daya yang ada. Terutama tadi itu. Jadi kita bersama dengan Pemda, dengan aparat penegak hukum, kemudian juga dengan masyarakat tentu. Jadi masyarakat begitu menemukan suatu kejanggalan di dalam pengisian. Contoh misalnya kami banyak menerima surat-surat lewat media sosial kami bahwa ada terjadi sesuatu di SPBU ini. Itu masuk ke medsos saya, medsos BPH, dan ini kita langsung tidak lanjuti. Ini yang kita harapkan. Jadi peran serta masyarakat ya Mbak Ilona, ini sangat penting di dalam mendukung upaya kita agar kuota solar ini terutama bisa tepat sasaran. Kalau hanya mengandalkan sistem, banyak cara juga pihak-pihak tertentu untuk melakukan satu dan lain hal ya. Meskipun saya yakin bahwa dengan sistem ini, penyalahgunaan yang mungkin terjadi dibanding apabila kita tidak menggunakan subsidi tepat ini akan jauh berkurang.
kita optimis. Oke. Karena di lapangan juga situasinya begitu kan. Jadi seperti tadi, dulu orang bisa mengisi berkali-kali lebih dari 200 liter yang dipersyaratkan. Sekarang begitu itu sistem akan melock dengan sendirinya. Ya kan ini kan luar biasa menurut saya kreativitas tahun ini bagi Pertamina dan tim juga tentu dengan dukungan BPM Migas untuk mengendalikan dan menuju ke tepat sasaran. Ya, kalau bisa sistem jangan kalah kreatif gitu ya sama mereka yang suka nakal begitu, dan lebih penting lagi kalau tadi sejauh ini mungkin harapannya masyarakat sadar. Masalahnya Pak Saleh banyak yang nggak sadar, mobilnya mewah tapi ngantrinya BBM subsidi begitu. Nanti kita lanjutkan lagi saudara, jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog kita malam ini dan telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wahyana, wartawan Serkontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam Ilona. Oke, tadi kita sudah bahas kurang lebih implementasi di lapangan. Kalau kata Mas Fajar ini efektif pun diamini oleh Pak Saleh. Tapi pertanyaan saya begini, kita ini kan sudah menjalankan subsidi terbuka begitu lama ya. Dan salah satu yang paling sering bocor yang bikin ribut itu subsidi energi bukan? Karena selalu tuh masalahnya satu, data. Data nggak tepat sasaran. Apakah ulasan dari redaksional melihat bahwa QR Code ini bisa menjadi tahap awal agar penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran? Karena kan sebenarnya gini Mas, kalau kita lihat secara aturan ini nggak tertulis loh, orang nggak boleh nggak beli itu nggak dibatasin. Tapi semua di sini melihat bahwa sadar dong, minta orang sadar gitu loh. Masalahnya banyak yang sadar apa enggak kan itu urusan masing-masing itu, silakan. Ya, persis. Tadi sebenarnya Pak Saleh ya udah menyinggung ya bahwa ini awal gimana kita membuat subsidi. Sebenarnya gini, kalau secara teori banyak ekonom juga menyarankan subsidi yang paling ideal itu subsidi yang langsung. Jadi seperti PKH, bansos yang langsung, karena imbasnya itu juga langsung. Bank Dunia juga bikin laporan bahwa itu dampak ke kemiskinan, kesenjangan itu langsung gitu loh. Cuma kan kita proses panjang ini, subsidi ini sudah panjang dan kita harus sadar juga bahwa subsidi itu sebenarnya kan selain alat untuk menjaga pemerataan kesejahteraan, proteksi, tapi dalam tanda kutip ini kan juga produk politik. Produk politik warisan masa lalu yang ya pada akhirnya tidak bisa juga langsung dicabut begitu. Apalagi kalau kita lihat, kalau kita berharap ya sekarang misalnya tiba-tiba ini subsidi untuk BBM ini dihapus, sepertinya sih tahun ini, tahun depan agak berat sih. Begitu ya, karena auranya pasti akan semakin panas. Mungkin jangan-jangan kepuasan turun dan sebagainya. Jadi minimal harus ada langkah maju juga supaya cerita-cerita masa lalu, kebocoran yang luar biasa, sebagian besar, yang menikmati justru yang tidak layak untuk menerima, ini bisa dikurangi. Nah, awalnya mungkin ini dengan QR, ini sebenarnya memang pengennya sebenarnya kalau kita cita-citanya sebenarnya, ini kan sebenarnya agak semi tertutup kalau masih QR itu. Kalau mau lebih tertutup lagi, harus ada screening lagi. Jadi subsidi produk tapi tertutup. Jadi ada screening juga siapa yang berhak dan enggak, itu lebih tegas lagi. Jadi dalam konteks tadi cerita soal iklim politik, bahwa kalau masuk ke area-area penggantian itu mungkin political cost yang terlalu tinggi. Ini merupakan menurut saya ya langkah yang logis dan kita sih dukung kalau bisa segera dilakukan supaya ya segera ada transformasi, ada perbaikan gitu, tidak berulang-ulang kita terjebak dalam subsidi terbuka yang risikonya kita lihat belajar dari COVID itu agak mengerikan sih, gimana subsidi energi meledak menjadi berapa, 551 triliun, itu artinya hampir seperempat atau 2,6% dari PDB. Dari PDB kita yang 20 triliun gitu loh.
Nah, 20.000 triliun, itu gede sekali dibandingkan masa lalu ketika Jokowi masuk itu dipangkas habis sebenarnya subsidi itu energi sudah di bawah 1% dibanding PDB. Tapi karena kondisi eksternal meledak lagi gitu. Nah, ini menjadi langkah awal yang kita dukung, tapi ya itu harus konsisten sih. Gitu. Konsisten dalam arti soal pengawasan dan sebagainya. Yang penting juga selain ini dikontrol, barangnya juga ada. Karena cerita kelangkaan antrean yang panjang ini kan ya gambar kan tidak bisa menipu ya di TV dan sebagainya, terutama di beberapa wilayah non Jawa lah pasti. Screening produk tadi yang dimaksud berarti yang sekarang itu nggak cukup Mas, hanya berdasarkan pertanyaan juga. Bukan, maksudnya screening itu screening siapa yang berhak. Ketika mendaftar kan sekarang ya daftar aja kita. Kalau saya punya mobil solar ya saya bisa daftar, saya bisa beli. Padahal mungkin saya sebenarnya nggak berhak beli solar. Sebenarnya nggak layak lah saya beli solar bersubsidi. Gitu. Hal itu bisa kita implementasikan Mas Fajar? Supaya kita udah screening dari awal. Karena sebenarnya Pertamina ini kan sudah lama ya aplikasinya, cuman kemudian fungsinya yang diluaskan begitu ya, silakan. Ya betul, sebenarnya nanti apabila Perpres itu telah selesai, semua akan diatur di situ Mbak Ilona. Jadi siapa yang berhak, jenis kendaraan yang berhak, kan ada jenis kendaraan dengan dilihat berdasarkan CC misalnya. Ada CC-nya sekian, itu seharusnya tidak boleh lagi menggunakan BBM subsidi misalnya. Jadi semua nanti akan diatur di situ, nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan aturan dengan di matchkan ke sistem yang di My Pertamina sekarang ini. Oke, baik. Saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, sejauh ini untuk diskusi revisi peraturan Presiden nomor 191 2014 sudah sampai mana sih? Kelihatannya semuanya muaranya ke situ, Pak. Iya, karena ini tampaknya diskusi kita akan mentok-mentoknya soal Perpres ini kayaknya. Jadi saya sebetulnya begini, jadi kalau kita lihat sekarang ini kan masyarakat ini dengan sadar mulai mendaftar. Ya. Mulai mendaftar, ada atau tidak ada perubahan regulasi, kira-kira itu. Terbit Perpres ini, kita lihat masyarakat kita, menurut saya itu sudah timbul awareness, timbul kesadaran bahwa ini penting, bahwa yang butuh silahkan daftar, dan kalau kita lihat di form untuk mendaftar itu memang agak detail di situ kan, itu bisa dikembangkan nantinya tadi itu kalau memang nanti Perpresnya turun dengan tadi itu klasifikasi CC atau tahun atau apapun. Itu sudah database kita ini sudah terbentuk. Sehingga kebijakan itu tidak lagi kita start dari awal. Jadi kita itu sudah melangkah saat ini dengan database yang cukup komprehensif. Kemudian jika ada kebijakan apapun dari pemerintah untuk pengaturannya, maka sistem ini sudah tinggal disempurnakan, tinggal diimplementasikan. Ya kan? Ini yang kita harapkan. Kalau soal Perpresnya bagaimana, saya juga belum tahu ini. Kita sih tetap berharap itu bisa terbit tahun ini untuk lebih mempertajam sebetulnya kan konsumen mana yang, terutama Pertalite juga kan, konsumen mana yang tidak bisa menggunakan atau yang boleh mengkonsumsi Pertalite itu. Jadi untuk sementara ini mungkin kita melihat pada tepat sasarannya dulu deh. Dari selama ini kita anggap tidak tepat menjadi lebih tepat dengan apa? Dengan mendaftar, dengan tidak bisa lagi mengisi lebih dari yang dipersyaratkan, misalnya dalam batas maksimum pengisian per hari per liternya. Ini juga suatu kemajuan menurut saya. Sambil kita lihat tahun ini jika revisi Perpres terbit, maka saya pikir kebijakan subsidi akan sangat bagus. Tapi yang pasti kita komitmen bahwa pengawasan jalan terus ya, Pak Saleh. Kalau itu justru kita semakin kencang pengawasan sekarang ini, Mbak. Karena bagaimanapun kan kita tahu saat ini kuota solar 17 juta. Sementara bulan ini aja realisasi sudah 43,59%. Dan ini kita prediksi kemungkinannya akan lebih dari kuota tahun ini. Sehingga apa boleh buat, kita harus meningkatkan pengawasan. Makanya kami sependapat dengan Pertamina bahwa implementasi QR Code bisa segera diselesaikan. Seluruh transaksi, yang penting transaksi pembelian itu menggunakan QR Code. Kita tidak lagi bicara tentang berapa orang yang mendaftar, tetapi transaksi harian itu kita harapkan sudah menggunakan QR Code, Mbak. Jadi transaksinya yang 100% harus menggunakan QR Code. Yang kita harapkan dan kami lihat
nanti Fajar bisa update, itu mendekati lebih dari 90% transaksi solar sekarang ini sudah menggunakan QR code di seluruh Indonesia. Oke, gitu Mas Fajar? Ya, betul. Angkanya sudah cukup 90, hampir 100% bahkan nanti, makanya setelah sampai pertengahan Juni ini kita harapkan bisa 100%. Pertengahan Target Juni kita, 100%. betul, Oke, yang penting ada kesadaran di sana ya. Tapi gini Mas Fajar, pertanyaannya, karena ini kan melibatkan infrastrukturnya begitu ya. Kita tidak bisa menutup mata, sebuah program tidak selalu sempurna ya, Mas Cipta, Pak Saleh, bahwa ada keluhan penggunaan QR Code ini, kadang katanya soal jaringan, sampai juga ada kok jatah saya dipakai, padahal dia merasa dia belum beli tuh 60 liter itu. Nah ini jawaban dari Pertamina bagaimana? Apakah benar ada kebocoran data, karena kita ngomongin soal keamanan data dari pelanggan ya? Ya, betul. Mungkin dapat kami sampaikan juga bahwa Pertamina sejauh ini belum menerima laporan, maksudnya dari internal sistem kami bahwa terjadi kebocoran data. Oke. Tadi yang dimaksud Mbak Ilona, mungkin ada beberapa kejadian yang pengguna memiliki QR code yang ternyata sudah disalahgunakan. Itu memang beberapa kali kejadian. Nah, itulah tujuan dari program ini, supaya tujuannya itu Mbak, untuk menjaga bahwa apabila sebelumnya diterapkan itu kita masih diizinkan untuk menginput nomor polisi. Dan itu rawan sekali dengan kebocoran, karena siapapun bisa menggunakan memasukkan nomor polisi. Tapi dengan QR ini, otomatis setiap kendaraan sudah memiliki QR code yang unik di masing-masing dan tidak dimiliki oleh kendaraan lain, otomatis QR itu hanya bisa digunakan atau dibelikan solar oleh penggunanya sendiri, kecuali QR code-nya itu sendiri di-share ke orang lain atau dipinjaman ke orang lain, itu juga sama aja terjadi kebocoran. Maka kami juga terus mengimbau bahwa QR code ini sifatnya seperti e-wallet kita, jadi jangan sampai QR code ini tersebar, apalagi di-share kemana-mana, karena itu balik lagi karena untuk menjaga kuota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing pengguna. Jadi sekaligus kami juga ingin terus mensosialisasikan bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk membangun kultur, membangun sebuah kebudayaan bahwa dengan digitalisasi, kemudian QR code, ini semua dapat membentuk ekosistem nanti ke depan yang sangat baik. Karena aplikasi My Pertamina yang sudah terintegrasi dengan QR code subsidi tepat ini nanti juga akan bisa langsung dimaksimalkan sekaligus dengan pembayarannya. Jadi otomatis pembayaran tunai pun bisa dikurangi, otomatis transaksi di SPBU semakin cepat sehingga semua data bisa terintegrated secara digital. Oke, artinya ini sekaligus Pertamina membantah bahwa 2022 lalu Mas Fajar, tepatnya bulan 11, ada cuitan mengatakan bahwa 44 juta data My Pertamina dijual sekitar $35.000. Ya, dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Oke. Kami dapat pastikan itu bahwa kami juga bekerja sama dengan provider skala nasional dan juga internasional terkait jaringan, terkait sistem aplikasi kami, sehingga dapat kami pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, ada yang menarik karena tadi Mas Cipta juga yang memberikan poin soal subsidi energi itu berkurang di pemerintahannya Presiden Jokowi, tapi membengkak juga di pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, apa yang bisa kita analisa di sini? Kegalauan apa yang dirasakan regulator sehingga tampaknya kok tidak konsisten ketika kita ngomongin soal subsidi terbuka? Ya, sebenarnya memang yang menjadi sorotan kan diantaranya tahun lalu ya. Tahun lalu ketika subsidi energi melonjak menjadi 551 triliun gitu ya. Itu ya itu seperti saya sebut, angkanya itu sangat besar kalau dibandingkan PDB kita yang 20.000 triliun. Tapi memang sekali lagi itu sebenarnya kondisi sangat khusus. Tahun lalu itu sebenarnya mungkin pemerintah juga masih agak ragu juga, bahkan sebenarnya nggak diam juga karena sebenarnya sudah menaikkan BBM bersubsidi kan September. Kalau enggak itu bisa lebih meledak lagi gitu ya. Cuma memang concern kita sebenarnya misalnya kayak tahun ini kan turun, tapi seperti turunnya itu agak ragu-ragu. Mungkin konteksnya pemerintah juga masih menjaga daya beli sehingga turunnya kan menjadi 340-an triliun ya. Tapi kita berharap ini sebenarnya konsisten. Jadi cerita lama yang digaungkan Pak Jokowi ketika mulai pemerintahan awal bahwa memang mau mengalihkan subsidi energi yang sebenarnya kadang-kadang kurang tepat sasaran ke belanja-belanja yang lebih berimbas langsung ke masyarakat. Nah itu kemudian balik lagi gitu ya. Yang sekarang mungkin 340 itu kan turunnya sebenarnya nggak terlalu, maksudnya belum kembali ke di masa lalu ketika subsidi itu bahkan sudah angkanya udah sekitar 100 triliun bahkan di bawah itu. Nah kita berharap ya ini kemudian konsisten meskipun waktunya sempit. Nah tapi cerita ini
upaya untuk supaya ini tepat sasaran. Nah ini sebenarnya kita berharap juga supaya minimal satu tidak meledak. Yang kedua, kita sebenarnya kan cerita ini sebenarnya kondisinya lagi menarik, favorable. Karena ICP sekarang, harga acuan itu kan sekarang 80-an, padahal acuan di APBN kan 90. Kurs juga sekarang 14.900, acuan di APBN 14.900. Jadi sebenarnya kondisinya sekarang kalau ngomong subsidi itu lebih enteng lah dibanding tahun lalu. Jadi kita berharap juga kalau ini menjadi lebih tepat sasaran dan bahkan mungkin Pak Saleh bisa cerita ya, kalau ini bisa dihemat, mungkin nggak Pak dihemat anggarannya sehingga bisa direlokasi, pemerintah bisa merelokasi anggaran itu ke program-program lain yang sebenarnya lebih berdampak langsung begitu. Sebenarnya kita berharap ada upaya itu juga gitu. Oke, hemat anggaran memungkinkan atau tidak Pak Saleh, jangan dijawab dulu, kami masih akan segera kembali saudara. Tetap di Business Talk. Ya, melanjutkan pernyataan dari Mas Cipta tadi, saudara, apakah memungkinkan nih BPH Migas menghemat ya anggaran yang sudah dialokasikan untuk subsidi energi? Pak Saleh, silakan responnya. Bisa nggak? Penghematan itu rumusnya ya tentu konsumsi stabil atau turun atau tidak ada peningkatan. Gimana caranya? Satu tadi itu menggunakan sistem digitalisasi MyPort. Yang kedua tadi itu, jika kita masih temukan beberapa penyalahgunaan, contoh misalnya kan ada satu kendaraan umum misalnya menggunakan 2-3 QR code, ya kan? Sekarang sistemnya ini masih diperbaiki terus-menerus. Inilah yang kita sebut sebagai pengawasan lapangan. Jadi kita akan meningkatkan pengawasan lapangan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para operator di lapangan. Tapi untuk menjawab apa yang disampaikan Mas Cipta tadi itu, penyelesaian soal subsidi BBM ini tidak bisa dilihat hanya satu bagian subsidi BBM. Ini memerlukan kebijakan yang integrated terkait dengan bagaimana kita mengembangkan transportasi publik. Nggak bisa selesai kalau kita hanya mengandalkan, karena transportasi itu naik terus. Jumlah kendaraan bermotor, mobil akan naik terus, iya kan? Subsidi pasti akan naik, ya kan? Karena contoh beberapa negara yang GDP-nya sudah 10.000 US dollar per kapita pun Mas Cipta masih memberikan subsidi. Kita yang 5 ribuan ini ya masih oke lah. Tujuannya apa? Agar ekonomi kita bisa cepat berkembang, inflasi terkendali. Tapi yang tidak boleh dilupakan atau harus tetap dikembangkan itu bagaimana transportasi publik diperbaiki. Karena kalau transportasi publik ini makin meningkat, masyarakat sadar untuk menggunakan Transjakarta misalnya, maka otomatis konsumsi atau penggunaan BBM subsidi akan turun. Jadi nggak bisa kalau kita hanya bicara satu aspek. Bagaimana kita mengurangi subsidi tanpa kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan penggunaan transportasi publik, bagaimana memberikan insentif kepada transportasi publik agar masyarakat perlahan-lahan semakin suka, semakin memilih transportasi publik. Kalau itu paralel dilakukan, maka saya yakin bahwa beberapa tahun ke depan urusan subsidi kita ini akan bisa kita atasi. Mendukung di segala sektor ya, kalau kita ngomongin soal energi ini. Baiklah, saya ke gini Pak Saleh. Untuk kuota BBM tahun 2023 kan dipastikan mencukupi ya kebutuhan nasional itu jenis bahan bakar tertentu JBT, minyak tanah 0,5 juta kiloliter, minyak solar 17 juta kiloliter, sedangkan untuk jenis bahan bakar khusus penugasan sebesar 32,56 juta termasuk Pertalite di sana. Apakah ini dipastikan cukup? Kalau tahun lalu kan kita sempat revisi ya, yang heboh takut kehabisan. Silakan. Ya apalagi tahun ini ya Mbak ya, tahun ini kan tahun pemilu ya, pasti lalu lintas activity itu akan semakin besar, semakin berkembang. Kami dari realisasi hingga Mei ini memprognosakan itu untuk solar ini kemungkinan itu kita masih butuh tambahan, ya. Bukan karena kita bicara penyalahgunaan, tetapi memang karena economic growth dan peningkatan kegiatan masyarakat, ya kan. Realisasi tahun 2022 realisasi yang proven itu adalah di atas atau 17,6 juta. Sedangkan tahun ini kuota kita 17 juta kan agak kurang match ya kan. Mestinya kan 17,6 tambah 5% growth.
untuk 2023. Nah, jadi kami untuk tahun 2023 ini dari tren yang kita lihat hingga Mei ini, yang 43,59% ini kita memperkirakan bahwa kuota solar ini kemungkinan akan lebih ya Mbak ya. Artinya dari 17 juta mungkin menjadi 18 juta atau sekitar itu. Tapi meskipun demikian, kita akan do our level best gitu ya. Kita akan melakukan yang terbaik untuk menjamin bahwa kita sudah bekerja keras untuk mengendalikan dan menjamin bahwa subsidi tepat sasaran. Ya kan? Kalau memang itu karena economic growth, karena masyarakat yang membutuhkan memang meningkat, maka ini apa boleh buat, kita harus sampaikan bahwa memang kebutuhan ekonomi rakyat meningkat, ya kan? Sehingga memang over ya kita harus sampaikan bahwa memang ini prognosanya akan di atas kuota yang 17 juta. Nah, untuk Pertalite kami memproyeksikan bahwa sesuai kuota ini kita perkirakan cukup, Mbak. Minimal dari dari realisasi Januari hingga Mei ini. Kita juga antisipasi bahwa beberapa bulan ke depan ini kan seperti tadi pemilu ini juga akan meningkatkan kegiatan masyarakat ya. Dan ini juga kami akan monitor week to week gitu ya, hari per hari untuk melihat kemungkinan terjadinya peningkatan. Jika itu terjadi maka tentu kami di PPH akan mengambil langkah-langkah untuk mengatur konsumsi Oke, tapi udah ada angka ya kalau ada tambahan sekitar 18 juta tadi kalau kata Pak Saleh. Saya ke Mas Fajar. Mas Fajar, next apa yang akan dilakukan Pertamina sebagai eksekutor begitu ya? Aturan ada tapi yang pusing kadang mungkin Pertaminanya gitu ya, karena bingung gitu. Setelah datanya terkumpul gitu ya, apa yang dilakukan Pertamina untuk membantu regulator agar membantu keuangan Pertamina juga gitu, agar penyaluran BBM subsidi ini sesuai cita-cita tepat sasaran. Iya, betul. Kami tentu memaksimalkan infrastruktur yang kami punya saat ini melalui aplikasi My Pertamina, kemudian website mypertamina.id, di mana di situ juga ada pendaftaran subsidi tepat sasaran tadi. Tapi mungkin sedikit menambahkan bahwa tujuannya ini adalah kita bertujuan baik, bukan untuk membatasi, tapi seperti yang Pak Saleh tadi sampaikan, untuk mengatur. Jadi ya kita tidak bisa pungkiri bahwa perekonomian terus tumbuh, artinya kebutuhan masyarakat juga akan naik, tapi dari satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengatur bahwa BBM ini tepat sasaran, tidak diselewengkan, tidak disalahgunakan, tapi langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Caranya ya dengan melalui sistem yang sudah berjalan sampai saat ini dengan solar QR code Pertamina, kemudian nanti ke depan yang setelah nanti tentu kita harapkan revisi Perpresnya segera selesai juga akan berlanjut ke program yang untuk Pertalite. Iya, yang penting ada jaminan di infrastruktur. Betul, kami siap ya, tentu sebagai kami pelaksana kebijakan sudah ada, nanti sebagai pelaksana kita akan ikuti kebijakan pemerintah tentunya. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, sebenarnya ketika kita berharap bahwa penyaluran BBM subsidi tepat sasaran kan lagi dan lagi kita ngomongin soal APBN yang selama ini menanggung begitu besar untuk subsidi energi begitu. Nah, seberapa efektif ketika ada konversi begitu ya, penggunaan anggaran misalnya untuk kesejahteraan rakyat, katakanlah bansos, dapat mengurangi kemiskinan. Karena di September kita naik, Mas Cipta, angka orang prasejahtera ada 26,36 juta orang, lebih tinggi dibandingkan bulan Maret lalu. Ya. Sebenarnya di masa lalu kan ketika Jokowi mulai pemerintahan ini mulai ya di 2014 ya, kemudian dipotong anggaran subsidi energi besar-besaran. Nah kan ceritanya memang kemudian di situ alokasi untuk infrastruktur saya setuju dengan Pak Saleh itu juga berimbas ke sebenarnya pemerataan ekonomi juga. Lalu juga banyak program misalnya keluarga sejahtera dan sebagainya. Nah itu memang penting, konversi itu kemudian mendukung pengentasan kemiskinan. Perlu dicatat juga bahwa kita kan kadang-kadang hanya terjebak bicara masyarakat yang miskin, benar-benar miskin tadi disebut, mungkin sekarang angkanya berapa, 9%. Tapi kan Sri Mulyani, Bu Menkyu juga bilang bahwa sebenarnya ada 40% yang sebenarnya terancam. Ketika ada guncangan ekonomi juga terancam mungkin menjadi miskin dan hampir miskin. Nah ini kan mereka menjadi terancam ketika ada guncangan-guncangan, dari saat itu sebenarnya perlu dukungan-dukungan dari anggaran. Nah disinilah perlunya kita menjaga supaya anggaran subsidi ini nggak membengkak. Karena kalau membengkak
ada opportunity loss untuk membuat perlindungan atau bantalan ketika kondisi-kondisi ekstra terjadi untuk masyarakat yang tidak beruntung, yang sebenarnya jumlahnya ya ceritanya 9%, tapi di atas itu ada yang menjelang. Nah itu sebenarnya penting juga gitu. Dan Bank Dunia juga sudah menyebut ya bahwa subsidi yang langsung itu lebih jelas, lebih efisien mengentaskan kemiskinan dibandingkan mungkin yang lewat subsidi energi dan juga pertanian. Dia juga kritik itu ya, meskipun ini menjadi topik diskusi juga di pemerintahan juga. Tapi kita sepakat bahwa subsidi tertutup lah yang lebih bijak ya ketimbang subsidi terbuka. Persis, kalau poin kita sih ya pemerintahan ini yang memulai mereformasi subsidi. Nah kita berharap juga meninggalkan bekal yang bagus gitu. Artinya aturan yang kuat, minimal menjadi subsidi ini menjadi tertutup sehingga lebih tepat sasaran. Ya, kita tunggu ketegasan regulator berani melakukan hal itu. Terima kasih Mas Cipta Wayana, wartawan Senior Kontan atas ulasannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fajar Santoso, VP Corporate Communication PT Pertamina yang telah hadir di studio. Selamat kembali bertugas. Semoga infrastrukturnya semakin canggih ke depan, Mas Fajar. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Saleh Abdurrahman, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sehat selalu Pak Saleh. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya, APBN sudah cukup lama menanggung subsidi energi. Masalahnya adalah terlalu banyak anggaran yang disediakan dimanfaatkan oleh mereka yang mampu. Maka kita akan tunggu konsistensi kebijakan yang berani untuk membatasi penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.